ditutup. Kita ditutup dulu. Awal itu ditutup. Awal kita masuk itu ditutup. Itu yang dideketi hanya kuku. Ini enggak. Tidak. Di kiri atau kanan saya? Kan sebelah saya kan Mas Reza. Iya. Kanan saya dong. Iya, kanan saya. Pas. Duduk gitu dia. Duduk. Ya kan ingin tahu buktinya kan sekali-kali nggak apa-apa kan. Itu yang terjadi tadi dengan makanan saya. Makanan sampean. Makanya kok gak enak. Oke guys, kembali lagi di Sisi Gelap Kuliner, episode yang mungkin sudah ke ya hampir 10, 11, 12, tidak tahu ya, nanti kalian cek aja. Bagi yang belum nonton, pasti kan kalian nonton Sisi Gelap. Oke, nggak usah basa-basi, di kesempatan kali ini kita lagi di kota Surabaya. Kita mau nyoba makanan yang sekiranya itu nggak asing kalau di kota Surabaya. Dia rame dan dia legend juga, jadi intinya sudah terkenal lah. Jadi intinya masakan bebek. Nah, seperti apa ceritanya, kalian ikuti Sisi Gelap kali ini. Oke, selamat datang kembali Mas Reza untuk kesekian kalinya. Oh, ya. Tapi kali ini kita ketemu di kota Surabaya yang dengan berbagai macam kuliner di kota ini ya, dan kita mengambil menu bebek. Oke, Mas Reza sebelumnya suka nggak makan bebek? Oh, suka banget, hobi. Bebek biasanya diapain kalau bebek? Bebek saya biasanya goreng. Goreng. Oh, bukan sing kayak rica-rica. Bukan, tapi lalapan. Oh, tapi kalau menurut Mas Reza kan ada bebek, ada mentok. Bedanya menurut Mas Reza, setaunya Mas Reza, bebek sama mentok itu apa Mas beda? Bedanya kalau bebek itu kan lebih keset ya. Kalau mentok itu kalau pengelolaannya nggak benar itu bau sebenarnya gitu. Tapi memang sama-sama bau kalau pengelolaannya nggak benar. Oh, berarti beda di tekstur dagingnya. Ya. Tapi kalau misalkan ngelolanya nggak benar, ya dodone bau. Iya, tapi lebih rawanan mentok. Oke. Kalau semisalkan Mas Reza disuruh pilih ayam atau bebek, lebih suka bebek. Padahal bebek itu kolesterolnya tinggi banget. Ya, itu kan bagi sampean, bagi kalian semua lah. Kalau saya itu nggak mempercaya itu. Oh, berarti anggapannya kalau untuk Mas Reza ya sama lah. Ya, sama aja semua. Oke, itu tadi sebenarnya kita cuma basa-basi aja. Langsung aja ke topiknya. Tadi aku dan tim ya, dan juga Mas Reza, itu kita sudah keliling di Surabaya dan kita nyoba satu hidangan yang tadi aku ngomong, itu bebek yang menurut kita cukup terkenal lah Mas ya. Cukup terkenal, dia gak seberapa mahal, dan ya intinya kalau orang luar kota pasti kesini lah. Ya. Kalau menurut Mas Reza sebenarnya sebelumnya Mas Reza pernah kesini nggak? Belum. Mungkin pernah dengar nggak namanya? Ini pernah. Pernah. Oh, berarti sebelumnya pernah dengar? Pernah. Dari mana? Ya dulu kan saya mandar-mandir Surabaya. Ya. Pernah dengar tapi belum pernah sampean karena hobinya kan makan bebek juga. Ya. Oh, maksudnya pernah dengar sering tapi belum pernah kesampaian. Belum pernah. Nah, terus sekarang sudah kesampaian nih. Kan tadi kita sudah nyoba. Tak lihat Mas Reza juga makannya lahap. Iya. Gimana perasaan nih kalau sudah kesampaian makan bebek nih? Yo enak Mas, enak, lahap, enak banget dan sangat-sangat nikmat gitu waktu di sana tadi. Tapi memang ada beberapa sih memang yang agak aneh di teksturnya gitu. Nah, oke, kita sebelum membahas tekstur nih ya, nanti itu akan kita bahas di tengah-tengah. Iya. Tapi pada saat tadi Masnya datang nih, kita datang dan tim di depan rumah makannya, apa seperti yang dibayangannya Mas Reza? Atau Mas Reza sebelumnya waktu dengar tempat bebek ini tuh kaget ya Mas, kaget.
Kaget. Kaget. Apa? Oh kan rumah makan, apa yang membuat Mas Reza kaget? Pertama kagetnya kan sudah legend dan terkenal, pastinya kan saya menceritakan ya juga rame kok sepi gitu loh, kok istilahnya gak seperti yang saya bayangkan, antri-antri, orderan banyak dan sebagainya. Enggak, itu sepi banget. Nah, Oh iya itu sih. dari sisi mungkin sisi kasar mata saya melihat ya, tapi untuk sisi yang lain beda lagi gitu. Oh ya memang sih, kan ini kan kebetulan mungkin buat kalian yang belum tahu, aku tuh kedua kali kayaknya ya, kedua kali aku makan di tempat ini juga. Pertama sih rame sih Mas Reza. Waktu aku pertama kali datang sama satu timku ya, kan rame kan. Ya. Nah terus nggak tahu kali ini kok bisa sepi ya, apa karena saya sama Mas Reza atau gimana ya, kita kurang paham juga. Ya. Tapi ya secara kayak harga dan sebagainya juga gak ada perubahan sih. Porsi juga sama, dan buktinya tadi ya bukan sih sepi-sepi banget loh Mas saya. Ada orang satu masuk, dua masuk, bahkan tadi ada yang kayak pejabat datang masuk dan sebagainya. Nah, terus apa? Kalau menurut Mas Reza kok bisa sepi gitu loh? Ini terkenal banget loh. Ya, waktu saya datang tadi ya, memang saya lihat itu memang ada suatu tirai kayak tirai gitu, nutup gitu loh, nutup area situ, nutup area gerbangnya situ. Ya, nutup itu kan ada yang ketutup, ada yang memang ditutup sementara. Nah gitu. Kenapa kok ditutup, ada apa kan nggak tahu. Kita kan awalnya saya juga nggak tahu. Terus ketika kita makan saya gali di situ. Oh, mungkin terasa kalau mungkin ada yang datang atau bagaimana, kan terasa juga. Nah saya jadi gini, ketika kita review itu kalau bisa jangan sampai ada niatan nanti ini gini, karena kita kan istilahnya minta fenomena ya, fenomena. Tapi sebuah makhluk atau entitas itu kan bisa menangkap frekuensi. Nah, jadi ketika ini satu cerita ya, ada seseorang yang mempunyai kodam atau perewangan. Setiap orang datang itu sudah tahu maksudnya, sudah tahu kenapa kok kayak gitu, bukan karena sakti, sudah diintip dari tadi, frekuensinya udah ketangkap. Jadi kalau bisa ini kita los aja. Kalau yang sensitif itu seperti itu, kita los aja. Makanya kan kalau ada orang yang nyoba gini ya mereka gak bodoh, mereka juga ada tingkatan dan kecerdasan, dan dunia itu sangat licik. Nah, gitu. Jadi hati-hati dengan kamuflase tipu muslihat yang ada di situ gitu loh. Nah gitu. Nah ketika saya ke dalam, saya coba netralisir semuanya, baru kan fenomena muncul. Nah tadi waktu awal sama kan bilang awal kan nggak ada orang masuk tuh. Ya nggak sing sepi tapi nggak ada orang masuk kan. Ada orang masuk. Nah waktu saya sudah selesai, saya duduk santai, baru saya buka, saya izin lah yang ada di situ, baru dibuka lah semuanya. Ya saya mohon izin karena saya juga kenal dengan salah satu penjaganya Surabaya. Di segi dulu saya tawasuli, saya berniat baik di sini. Itu baru buka semuanya, baru buka dan ada orang masuk, dibuktikan lah. Orang masuk tadi penjabat itu masuk. Nah itu kan, itu bukan suatu, kalau orang melihat ya itu ya biasa-biasa saja. Tapi ketika tadi saya nggak buka ya nggak mungkin orang itu datang terus berhenti, karena berhentinya tadi dadak loh, bukan di tempat parkir mobil loh. Oh ya tadi kan di depan ya, tiba-tiba dia turun. Iya, ya itu salah satunya. Nah, kalau kita ditutup itu ya orang lain nggak bisa melihat gitu loh. Nah, niatnya ya bisa tutup, bisa nggak ada, bisa ada keinginan. Beda kalau sudah dibuka. Loh, nggak, yang saya bingungkan tuh gini loh Mas Reza. Kan tadi kita datang, ya toh. Sebenarnya juga nggak sepi, nggak ada pengunjung, nggak. Mungkin 1-2 lah, tapi
kan seharusnya itu biasanya antri-antri. Iya. Buktinya juga terakhir-terakhir kita makan kan sudah banyak Iya. yang bungkus dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya yang terjadi gitu? Kalau di mata kita ya menurut saya wajar aja. Biasa saya pesen dan sebagainya Ya. wajar. Apa yang terjadi kan tadi Mas Reza kan bilang Ya. buka. Ya, Jadi apa gini. sebenarnya? Kalau sama ngomong wajar ya memang wajar. Dengan warung sewajarnya ya gitu. Kalau tadi rame banyak orang pesen berarti kan nggak wajar. Masuk akal. Yang kita review kan bukan kewajarannya tapi kegak wajarannya. Kalau wajar kan nggak jadi kita review. Betul. Nah, ya sudah itu aja. Loh, jadi gini, kita kan review karena ada berita. Jadi Ya. tim ANTH11 ini kalau datang ke tempat itu bukan ngawur. Jadi kita itu selalu ada omongan dulu. Iya. Atau ada yang DM, Iya. tolong nih ke Iya, Surabaya ke sini. iya. Jadi mereka sebenarnya sudah tahu, tapi Iya. mereka tak bisa melihat. Iya. Nah, sebenarnya kan kalau dari kita lihatnya kan wajar, tapi kan Iya. dengan yang tadi Mas Reza cerita kan berarti kan ada suatu ketidakwajaran. Nah, Iya. sebenarnya ketidakwajaran itu kalau diungkapkan dengan kata-kata, Iya. itu apa yang terjadi? Sebenarnya kalau kita ngomong mungkin ada pandangan dari matanya Mas Reza itu apa yang terlihat di sana gitu. Ditutup, kita ditutup dulu. Awal itu ditutup. Awal kita masuk itu ditutup. Itu kan rugi harusnya dia nggak ada orang masuk berarti. Ya ruginya di mana, Wong? Nanti ya berkali lipat kok. Oh, maksudnya ditahan sebentar lah. Ya, Kepada ke ditahan antrian sebentar. jangan masuk dulu gitu. Ya, ditutup dulu jangan sampai orang itu melihat yang ada di dalam. Oh. Gitu. Ditutup dulu. Maksudnya gini ya, Mas. Saman punya rumah. Ini ada sidak nih. Nah, ke rumah sampean misalkan. Sama kan dulu dirapikan dulu rumahnya dan sebagainya terlihat normal seperti itu kan. Nah, itu yang terjadi saya rasakan tadi. Dan ketika orangnya merasa yang frekuensi itu sudah aman, tidak ada yang ganggu, kebuka lah semuanya. Oh. Dan itu kalau kita ngomong, ini cuma saya tanya aja, Iya. kan tadi ada yang jaga juga kan? Yang jaga tahu. Ya jaga nggak tahu. Maksudnya yang tadi kan ada yang jaga entah bapak-bapak atau ibu-ibu, itu mereka kerasa kalau ada yang datang. Nggak kerasa. Oh, dia nggak bisa ya, cuma perewangannya aja yang ngerti lah. Ya. Nah, terus langsung aja kita mungkin ceritakan atau mungkin dari teman-teman dan tim juga penasaran sosok apa yang terlihat gitu loh, Mas Esa. Kan requestnya Kuku kemarin yang di IPS pertama, saya kok gak merasakan apa-apa, Mas Reza. Akhirnya saya berkomunikasi lah dengan seseorang. Memang kumuh kotor ya, kayak nenek-nenek kotor kumuh gitu. Ya saya nantang. Samian kalau bahasanya gini, kalau bahasa Jawanya nanti sama transit. Samian sakti tenan tambah. Yo iya le wong aku nang kene wis suwe. Ngewangi ndek kene wis suwe. Ibaratnya kayak gitu. Ya wis, iki lho Mbah, gak percaya lek ana goib Mbah. Coba sama dekat. Deket lah di sebelahnya Kuku. Dan waktu Kuku kemana aja dipilih. Makanya Kuku makan gak selera, semuanya berubah itu yang dideketi hanya Kuku. Ini enggak. Tidak. Di kiri atau kanan saya? Kan sebelah saya kan Mas Reza. Iya. Kanan saya dong. Iya, kanan saya. Duduk gitu dia. Duduk. Dan ikut gini. Nah, jadi nasi itu dibuat tulinan gini. Nah, diginikan. Ya kan ingin tahu buktinya kan sekali-kali nggak apa-apa kan. Itu yang terjadi tadi dengan makanan saya. Makanan sampean. Makanya kok gak enak. Ya. Biasanya saya kan kedua kali makan kan Mas. Yang pertama saya habis 3 potong. Ya. Saya ingat itu. Saya sendiri nggak tahu. Saya diajak ke sana dulu. Ya. Yang kedua ini belum loh. Saya belum nyentuh BBE loh. Masih embelas seret. Ya. Nafsu makan saya gak ono nek. Ya. Oh, nenek-nenek yang memang di situ sistemnya di situ kan pelarisan. Nyoba. Aku pengen tahu eksistensi sampean, kesaktian Anda seperti apa. Coba buktikan. Lah, oke, gitu. Ya udah, tak lihat aja. Nah, gitu. Loh, enggak terus modelnya Mas kan kalau kemarin kan bisa ditunjukkan mungkin digambar di kartu. Modelnya nenek-nenek itu kayak apa?
Ada enggak Dek kartu? Ada. Coba. Kurang ajar gini ya. Kok bisa aja loh. Saya sampai makan nasi ambek kerupuk emang. Gila, bebek itu iso kerasa. Kamu nggak kerasa ya? Bebek itu nggak tahu ya, di mulut saya itu kok nggak nafsu. Biasanya saya makannya paling nafsu loh. Ya modelnya sih seperti ini. Jadi memang nggak spesifiknya wajahnya orang tua. Orang tua di sini ini ya kerutan putih semua, nggak serem kok nggak. Tapi memang beliau sama dampingiku sama ngobrol sama saya. Ibaratnya ngobrol itu gini, boleh melihat-lihat yang ada di sini, tapi di sini ini apa ya istilahnya saya membantu, pelarisannya saya bantu, gitu. Saya yang jaga di sini. Oh, berarti anggapannya untuk kali ini yang jinnya yang jaga Ya, bisa kerjasama lah, anggapannya memperbolehkan kita untuk mereview dan sebagainya lah ya. Masalah. ya. Terus kalau saya boleh tahu, ini berarti termasuk apa? Pesugihan atau pengelarisan? Penglarisan. Berarti bukan pesugihan. Bukan penglarisan. Nah, apakah ada tumbal di sini? Di sini kalau tumbal saya rasa itu belum saya melihat ya. Belum saya melihat spesifik tumbalnya seperti apa. Tapi yang saya lihat di situ contohnya kayak orang-orang yang makan itu ada aura yang terserap di situ. Oh, jadi kayak ngambil rezeki gitu? Ya, aura yang terserap. Aku nggak tahu aura ini rezeki atau umur atau bagaimana, tapi ada warna itu kayak orang makan kayak DPR gitu ya. Warnanya terserap gitu. Warnanya kayak kuning, ada yang terserap merah, beda-beda setiap orang. Oh. Beda-beda. Dan di situ kan gini. Di situ itu kata nenek ini setiap ada kecelakaan itu di situ ramai. Setiap ada kecelakaan itu ramai. Dan ngomongnya saya gak melihat itu tumbal atau apa, tapi setiap ada sesuatu yang jelek di situ ramai. Kecelakaan di mananya dulu? Di jalannya di jalan atau situ? Di jalan sana pokoknya? Di jalan situ. Perempatan boleh saya kan? Ya. Dan itu apakah kalau kecelakaan itu apakah sering terjadi kalau menurut pandangan Mas Reza? Tidak sering. Jadi tertentu aja. Setahun sekali ya kayak? Ya mungkin seperti itu, tapi itu tidak bisa diibaratkan sebagai tumbal. Ya karena beliaunya gak ngomong itu tumbal. Oke. Jadi kalau memang ada tumbalnya ya ada, kalau enggak ya. Nah tapi aku seneng lah ono kecelakaan, loh. Kayak seneng ada orang-orang terus dan orang-orang yang negatif, orang-orang yang emosinya luar biasa itu beliaunya seneng. Ada orang-orang seperti itu seneng. Seperti Kuku tadi kan ada menghubung-hubung ini, nanti ada saya seperti ini, beliaunya tambah seneng. Jadi tambah dibikin apa lah, karena tadi saya disuruh membuktikan ya, beliaunya semua tak buktikan sekalian. Nah, di sini kayak gini gitu. Cek Kak. Lah ini mau macam-macam di sini. Iya, ini yang mau macam-macam saya gitu. Makanya dibuktikan sekalian, cek macam-macam ada. Oke, berarti kan anggapannya yang terjadi tadi makanan saya nggak enak karena itu tadi ya. Oke, itu memang real sih ya guys. Jadi makananku untuk kali kedua aku makan bener-bener rasanya enak. Dan aku nggak nafsu makan sebenarnya. Sampai tak bungkus aku makan nasi ambil kerupuk, itu saksinya dari timku. Oke. Dan mungkin yang kalian dari tadi pasti nggak tahu kalian pandangan matanya ke kita atau ke makanan ini. Tapi yes, kamu benar. Kita bawa makanan itu ya. Mas Reza, dari resto itu ya ini. Nah sekarang kan biasanya kalau kita bawa makanan itu Mas Reza pasti ada namanya kayak ya apalah. Maksudnya apa yang mau ditunjukkan dari Mas Reza atau apa yang mau dilihatkan. Oke. Sekarang gini, kalau saya itu gak menunjukkan apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Intinya kan menunjukkan seperti kemarin itu bukan unsur kesengajaan atau apa. Sekarang kan gini, Koko tadi itu kan di sana kan gak enak dan semua merasakannya. Pak, kita cicipi bareng-bareng yang ini. Bagaimana sih rasa aslinya gitu kan? Kalau tadi kan ada kamuflase jin dan sebagainya macam, rasa aslinya seperti apa? Sing tadi kan sudah menurut saya kurang cocok lah, anggapannya kurang menurut saya kurang enak lah kalau menurut saya, mohon maaf. Cuma
Sekarang apa dibuktikan tuh apa? Jadi enak atau Lah ya kan kita bukan membrainwash apa atau apa. Kita cicipi aja, nanti Uko bisa berkomentar, tim bisa berkomentar, saya juga bisa berkomentar, kan seperti itu. ya Pak, ini mau langsung ngambil lah. Ya, jadi Coba baru ngambil. dijelaskan.